Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Muslimin dengan NIM D1A021043. Nah, jadi di sini saya akan membuat video participant stories. Ini merupakan tampak dari lapak dagangan bakso mitra saya. Nah, jadi mitra saya ini bernama Bapak Muhammad Bijar Saputra, pria kelahiran 1982, asal Palembang. Beliau merantau ke Jambi dan menemukan istri orang Jambi dan kemudian menetap. Beliau memilih untuk berjualan bakso untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari beliau dan juga membiayai pendidikan kedua anak beliau. Nah, jadi beliau merupakan pedagang bakso di kampus UIN Sultan Taha Saifuddin. Tetapi karena masa pandemi dan kampus Sultan Taha Saifuddin ditutup, beliau tidak dapat lagi berjualan di sana. Nah, oleh sebab itu, beliau memutar otak bagaimana beliau dapat tetap mendapatkan penghasilan dengan berjualan bakso untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga membiayai kedua anak beliau. Jadi beliau memutuskan untuk membuat lapak di sini. Sebenarnya masa pandemi ini sangat-sangat berpengaruh untuk perekonomian seorang penjual bakso seperti beliau. Bagaimana tidak? Di lapak ini, beliau hanya bisa menghasilkan dan menjual kurang lebih 80 sampai dengan 100 bungkus per harinya. Sangat-sangat berbeda jauh ketika beliau masih berjualan di kampus UIN Sultan Taha Saifuddin, di mana beliau bisa mendapatkan penghasilan 2 sampai 3 kali lipat karena beliau di sana berjualan di areal kampus, yang dimana areal kampus tersebut bisa dikatakan merupakan pendapatan pasti beliau. Bisa dikatakan ketika beliau berjualan di lapak ini, sehari-harinya tidak akan mendapatkan penghasilan yang pasti, karena kita tahu juga bagaimana kondisi perekonomian warga saat pandemi sekarang ini. Tetapi saya salutnya satu, beliau tidak pernah mengeluh selama masa pandemi ini, tetapi beliau malah memutar otak dan berpikir bagaimana bisa tetap menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai keluarga beliau walaupun di masa pandemi. Yang awalnya beliau berjualan di kampus dan kemudian pandemi, beliau memutar otak dan memutuskan untuk membuka lapak dagangan. Nah, semangat dan optimisme yang beliau miliki sangat-sangat bisa dicontoh, karena bagaimana tidak, beliau yakin rezeki sudah ada yang mengatur, tetapi pandemi tidak bisa kita salahkan kepada siapa-siapa. Jadi tugas kita hanya untuk tetap bersyukur, menikmati, dan juga untuk berusaha bagaimana kita dapat menghasilkan rezeki yang sudah diatur tersebut. Beliau mengatakan dengan setiap apa saja yang kita lakukan untuk mencari uang, untuk mencari rezeki, dan selalu dibarengi dengan kata syukur, selalu dibarengi dengan kata alhamdulillah setiap mendapatkan sesuatu, maka kita tidak akan pernah mengeluh, kita tidak akan pernah merasa kurang dengan penghasilan kita hasilkan setiap harinya. Walaupun hanya berdagang bakso, beliau tetap dapat menghidupi keluarga beliau, tetap dapat menyekolahkan anak-anak beliau. Ini merupakan suatu motivasi untuk kita sebagai anak muda, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu, berproses tanpa harus mengeluh dan selalu tetap bersyukur. Nah, jadi mungkin hanya itu saja. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mampir ke lapak beliau, berada di Desa Lopaur, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, lebih tepatnya di depan SD 93-1 Desa Lopaur. Beliau buka mulai dari jam 2 siang sampai dengan jam 8 malam. Nah, mungkin hanya itu saja untuk video kita kali ini. Saya mohon maaf jika tutur kata saya tidak teratur, karena sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya hanya manusia penuh kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.